Really nice to be home because this is a music time. Dan hari ini saya sedang bersama 3 sahabat saya yang merupakan penggiat musik atau biasa disebut musisi. Dan untuk mengawali perbincangan ini kita akan mendengar satu lagu original dari Mr. KW. Ini kertas kosong. Mari kita isi dengan cerita dan warna. Karena ini kebetulan musim hujan ya, jadi lagu ini bermula dengan hujan. Ya. Langit biru mulai menghitam, pertanda akan segera turun hujan, mematik rindu dan kesepian. Tatkala senja beranjak pulang, sembang terdengar suara jantung memecah dengung malam hari ini. Di sini aku masih berdiri, nikmati rintik hujan yang belum berhenti. Sekuntum bunga layu kering di dahan, wanginya masih tercium meski makin memudar. Kau bunga kering yang terlupakan, kelak aroma wangimu akan dirindukan. Kau bunga kering, kau bunga kering yang terlupakan. Keren sekali. Wah, ini tadi theme songnya udah sendu gitu ya. Apa gininya nih? Apa namanya? Konsep lagunya, ini lagu lama sebenarnya Om Aris. Jadi ini lagu sekitar 2018 ya. Saat itu sama ya. Jadi situasinya musim hujan juga. Saya kebetulan duduk di kalau orang Bali bilang tuh sekepat ya. Di tempat duduk yang dari bambu itu, saya merenung sambil ya tercipta hal lain, kurang lebih seperti itu ya, tercipta lagu ini. Ini jenis lagunya apa ya? Balad, masuk balada ya? Saya kurang tahu ya, mungkin beliau yang Jesse ya. Dari chord progressionnya Jesse ya. Jesse banget. Asik. Nah, tapi sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih ya undangannya di podcast. harusnya aku yang ngucapin terima kasih nih. Apa sih Mr. Kertas kosong. Kertas kosong. Terima kasih udah hadir di Kertas undangannya. Kosong. Terima kasih udah ngeluangin waktunya buat ya sekedar ngobrol-ngobrol tidak terkonsep lah ya. Siap. Karena kalau biasanya selama ini kalau mau ngundang narasumber tuh biasanya ada tema tertentu yang mengikat perbincangan kita gitu. Tapi sekarang kita punya teman-teman yang bebas untuk ngucapin apa aja tapi dalam koridor musik karena teman-teman adalah musisi yang seperti apa yang saya perkenalkan. Nah, mungkin sebelumnya pertama saya pengen kenalin dulu satu persatu ya. Dari permukaan aja, dari nama-namanya dan siapa dia menurutku ya. Ini yang pertama adalah dengan jaket kulit. Ala 80-an ya, 80-an. Namanya Bogi. Dia seorang drummer dan dia juga punya keseharian yang menarik karena dia selain seorang musisi juga dia seorang bengkel Dan dia juga seorang intel. Inan jorok. Ya, saya tahu dia pria terseksi ya. Pria terseksi minimal di sini ya cuma ada 4 orang. Dan di sebelahnya ada Mr. Konot, my bro. Dia adalah seorang
vokalis, seorang gitaris, seorang penulis lagu juga. Musisi sejati. Seorang pecinta wanita Dia juga. juga seorang birokrat. Dia juga ada di kantor ya. Kamu kerja kantoran juga ya. Sebagai tukang kirim surat, Ya. teman-teman. Dan mungkin hal yang spesial dari dia adalah dia juga seorang personil dari band-bandku yang band-band kita, yaitu 4 detik sebelum tidur dan dulu ada Relung Kaca namanya. Dan yang tadi yang punya suara yang Asik. sangat merdu dan tentu tidak asing suaranya ya, nanti kita Asing bongkar-bongkar sekali. tuh, adalah Mr. KW, gitar KW gitu kalau di Facebook ya. Iya. Isi gitarnya di ya. medsos saya Ada dikenal gitar. dengan nama gitar KW. Nah, dari ketiga orang ini kan aku yang paling jarang lah in touch gitu. Kita baru kenal beberapa Dan di belakang bulan kita ya. ntar dulu, di belakang Oh iya, kita ada di chef belakang kita juga dong. masak ya. Ada Oh, chef bisa, BCX, thank you. ada BCX. Wah, di belakang iya, kita. iya, dia juga Sekarang dia juga- diperkenalkan namanya. Sekarang Dia juga diperkenalkan. punya passion di musik. Kemarin kita ambil sempat take podcast juga sama dia sama Oh anaknya. ya, Pak. Yang tayang Next. dia dulu, Ya, dia dulu, baru ini. kita. Ya. Oh, jadi profilnya dia akan ada di podcast yang Episode, sebelumnya, ya. sebelum Sebelum ini ya. Mr. Pokoknya Chef. enjoy memasak dan terima kasih atas waktunya. Semoga nih. Oh ya, gitar KW gitu Oke, kan ya. siap, Om. Ini salah satu orang yang dari kedua orang ini yang saya tidak terlalu kenal. Maksudnya cuman beberapa bulan ya kita kenal ya. Baru. Aku panggil beli aja dah ya, Boleh, biar tahu ya, boleh, Beli. boleh. Bahaya kalau kenal terlalu banyak dengan saya itu bahaya. Nanti pinjam uang. Ya, lama bisa gitu. Pinjam surat Itu kebiasaannya saya yang terpendam. Yang biasa Pinjam saya enam hari. lakukan. Hit and run. Siap, ada apa? Ya kan di medsosnya gitar KW gitu kalau nggak salah ya. Pertanyaannya, apa yang Beli itu ingin deskripsikan tentang diri Beli kepada teman-teman pendengar, teman-teman medsos, teman-teman termasuk aku yang baru kenal Beli? Oh, ini Karena ada gitarnya jadi tuh, apa? bicara gitar. kalau gitar kan berhubungan dengan musik. KW-nya juga dong, KW-nya juga Ya, dong oh, KW-nya juga. dijelaskan Oh, kenapa. rahasia dong. Soalnya nama aslinya di KTP panjang sekali. Nama Panjang KTP-nya sekali. siapa? Nama KTP-nya siapa? Ada Kalau boleh tahu. Geru dalam balian gitu, gitu namanya dia. Isi dalam balian. Ya kalau bicara tentang nama ya, nama gitar KW itu memang dekat. Kayak saya suka musik ya, walaupun saya tuh bermusik tuh secara autodidak ya. Dari sejak mungkin saya bisa main gitar tuh dari SD kelas 5 sudah bisa sekedar main gitar dulu awalnya. Jadi prinsipnya saya pencinta musik. Jadi nama gitar tuh gitar kan sebuah Spesifik lah, spesifik gitar kan. karena KW. Nah, itulah ada. Tapi secara prinsipnya inilah gitar saya gitu lah. Wah, berarti Inilah mainan gitar saya itu. berarti bisa dibilang gitar Inilah vokalis ya? karakter saya. Gitar vokalis. Kalau Vokal orang gitar, pengen ya, ya vokal gitar ya. ah. Kalau orang pengen kenal Ya, secara kultur ya, musiknya bisa gitu. dibilang begitu. Gitu ya. Tidak Saya lepas suka dari nyanyi, gitar ya. ya. Tidak lepas dari Tidak gitar. gitar. Ya karena gitu musisi kadang-kadang punya kesaktiannya masing-masing kan. Aduh. Kadang-kadang yang nyanyinya bagus banget pakai gitar, tapi tanpa gitar kadang nggak bisa nyanyi kadang-kadang. iya. Kondong rasain gitu nggak, Not? ya kadang seperti itu. Ya. Ya, Gitu nggak sih? begitu ya. Saya gini sih, saya sih mengalir apa adanya ya. Benar, Di benar. dalam bermusik pun ataupun di dalam dunia pergaulan pun saya mengalir aja. Karena mungkin itu terbentuk secara autodidak semuanya itu jadi Natural lah. ya, natural sekali. Jadi secara kalau saya bicara tentang musik artikulasi itu agak kurang paham ya. Ya, sama kayaknya kita ini juga semua otodidak kan. Kita Sebagian nggak besar ada lah, akademis sebagian ya, besar. tidak ada Tidak musical ada akademis, cuman background ya. akademisnya. Ya. Itu mungkin tadi sekelebat hal yang kita pengen perbincangkan tentang personal history lah ya, atau sejarah personal kenapa kita bisa jatuh di dunia musik. Di musik pada akhirnya. Kalau saya simpulkan tadi Beli KW sejak kelas 5 udah Iya, bermain Pegang gitar. musik. ya, Dia bermain gitar. harus gitar, sudah yang paling tua di antara kita ya. Bogi lebih- Nah sekarang Apa lagi sekarang kita ini ya anggaplah kita hampir
hampir kenal lah kita dengan apa yang tadi mudah-mudahan kenal, jadi ya, saya lebih cepat lah. apa yang tadi disampaikan oleh Mr. Kak Wi. Sekarang Itu ya kira-kira ya. Iya. Ya begini. Lalu audionya aman nih dengan suara rendahnya. aman ya, Oke. mudah-mudahan aman ya. Dengan aman. Oke. Bogi, Oke. Next. apa yang aku tadi sampaikan dan belum tersampaikan yang seharusnya menurutmu bisa mewakili siapa kamu? Aku adalah. Aku adalah Anak gembala. adalah jadi seperti yang disampaikan tadi hampir sama sih ya dengan kebanyakan. Tapi memang dari awal Bogi itu drum kan enggak pindah-pindah Ya, instrumen drummer kan. ya. Karena passion saya lebih ke Perkusi drum sih, ya. ya. Lebih ke drum sebenarnya. Karena di sana saya tuh bisa meluapkan emosi, meluapkan apa ya? Iya. Istilahnya sebagai Jati teman diri. batin lah. Seperti itulah. Dan tidak istilahnya. pernah pindah-pindah. Dan tidak pernah pindah. Nyanyi Kalau nyanyi tergantung bayaran. jarang sih. Kadang-kadang sih. Suara dua lah dia, suara dua tapi bukan sebagai penyanyi. Cuma karena memang sebenarnya sih pengen belajar main gitar, cuman Cuma gerugohnya tidak enak. masuk tangan ini. Ada yang tahu gerugo nanti ada di sini. Ada di Grupo subtitle itu di bawah. jari-jari itu Aja dari bawah ya. lawas sekali. Passionnya nggak masuk ke sana gitu. Itu berarti drummer lah ya. Bisa dikatakan begitulah. Kalau drummer yang ini Iyalah. Ini kalau kita ngomongin drum kan salah satu instrumen yang paling susah dimiliki oleh orang-orang umum lah, apalagi zaman itu ya. Iya. Gimana kamu bisa Salah satu yang mahal itu. latihan, bisa menguasai teknik Pertama gitu kok bisa tahu deg deg. pertama kali saya megang drum itu sekitar SMA kalau nggak salah. Itu pertama kali saya pegang drum. Dan itu pun tidak melalui proses belajar, sama sekali belum pernah megang drum, cuman hanya dari mendengar lagu. Oh ternyata pukulannya seperti ini. Oh kalau yang dipukul ini suaranya seperti ini. Nah, dan saya pun sebenarnya awalnya juga kaget ya. Kok saya bisa ternyata main drum gitu. Insting ya. Nah, Gift lagi. dan padahal saya tidak pernah sebelumnya memegang yang namanya drum. Nama-nama drum itu apa, ini apa namanya, ini apa, saya nggak tahu. Terus pertama nyoba drum kapan? Awal pertama kali dulu tuh ada yang ngajakin saya buat band. Nah, diajaklah saya main band. Pas kebetulan saat itu masih sedang gila-gila di otomotif ya, gila-gila motor. SMP, SMA. SMA kelas 2, kelas 1, kelas 2 tuh. Terus oke, saya beranikan diri lah. Saya coba, nggak ada salahnya mencoba gitu pikiran saya kan. Akhirnya saya main, ternyata bisa. Dan langsung bisa. Saya sendiri pun juga heran kok saya langsung bisa gitu. Akhirnya keterusan lah. Dari situ mulailah kita mulai buat band, bawakan lagu-lagu yang pada awalnya sih ya alternatif ya. Waktu itu Bali rock alternatif nggak sih? Belum ada. Dia jauh. Belum ya. SMA tahun berapa boleh dikasih tahu Bapak? Kelihatan tuanya. SMA tamatan 9798. Wah, 90-an lah itu. Wih, dekat dengan saya. Iya, 9798. Bapak tahun berapa? Biar semua tahu. SMA Lupa saya, Om. tahun 80-an udah tamat SMA ya. 88 88 sudah tamat SMA. Oke. Berarti Ruan dia. 88 udah tamat SMA, aku baru lahir dong. Betul ya. Itu hebatnya musik ya, kalau aku boleh Iya, nambahin iya, ya. iya. Akhirnya Music kita bertemu ya. Iya, connecting iya, people gitu. Iya, benar. Sedangkan yang udah tamat SMA Bukan bisa duduk. 88 98. 98. Oke. Oh, 98 tamat SMA. Saya 98, 97, 98 lah. Ya udah intinya kita semua tua lah sudah. Sudah tua, ya, benar. Oke, berarti grup pertama bukan Konot yang aku tahu tuh. Jauh depan. Jauh. Itu grupnya sebenarnya sih dulu tuh ada anak-anak tentara dulu. Dan Marakol. Kamu nak merakol berarti ya? Enggak, ya. Iya. Saya kan orang tua kan kebetulan juga tentara. Tentara dulu. ya, tentara. Tentara lah. tinggalnya di Tangsi. Oh, Tangsi di Tangsi. Yang enggak tahu Tangsi di sini ada subtitlenya. Nah, kebetulan yang ngajak itu adalah
temen dari bapak saya. Mhm. Anaknya itu yang ngajak di saya. Oke. Nah, Saya mau berkumpullah denger di ini. sana. Saya mau denger ini. Berkumpul Ya, di sana, kita bermain. Pada saat itu yang ngetop tuh lagu-lagu kayak Nirvana, Wah. Oh, ya, gerang-gerang. sebelah kelas, ya, Alternatif gerang-gerang. rock All, lah dia. all time hits lah ya, Ya, yang sekitar. all time hits sampai sekarang lah ya. Nah, mulailah bermain. Dan kemudian ada lagi yang ngajak masuk lagi di satu grup band ska dulu. Zamannya Ska tuh enak ya banget. ska. Sekarang udah jarang. Kita main di ska. Pokoknya segala macam genre lagu lah saya mainkan. Nggak berpatokan dengan lagu yang dengan satu aliran itulah. Itu sih. Ya, berarti pas SMA tuh ya SMA. baru. Ya. Wah. Jarang ya kalau yang aku lihat sih musisi-musisi yang ngambil alat musiknya udah bisa dikatakan dalam kategori udah dewasa ya. Jarang biasanya dia sustain apa namanya terus. Berkembang. Ya, biasanya yang masih Paling nyoba-nyoba Ya, dulu, nyoba-nyoba, ini dulu, ini ini dulu, habis, ini dulu. Akhirnya dia ketemu konsisten sesuatu. Ya. Kalau Dia Konot juga gitu, ntar dulu. Dia juga gitu. Dari awal kan gitar langsung kan. Dari awal saya dengar dulu Artinya memang instrumennya memang Ya, gitar. gitar. Memang gitar dan sampai sekarang memang gitar dan bernyanyi. Dan sampai sekarang Iwan Fals. Nah, itulah ya kurang lebih seperti itu ya. Sebenarnya ada ini saya ceritain ini. Ya, boleh. Waduh. Berarti dari awal memang Iwan Fals atau apa dulu gitu loh. Sampai sekarang ya di antara 5 teman saya 3 orang sudah mengatakan saya pencinta Iwan Fals ya. Pencinta Iwan Fals itu Aslinya ya memang memang itu sih. ya. Cuman ada sesuatu yang saya Nah, perlu sekarang sampaikan di sesuatu sini ini ya. akan kita bahas Jadi, teman-teman. Di bermusik begini ya. Mas. Ada orang teman-teman yang fanatisme. Saya punya teman-teman di OI juga yang fanatisme dengan musik Iwan Fals, dan saya juga pernah mengalami hal-hal seperti itu. Jadi awal saya mengenal lagu Iwan Fals itu sejak kecil ya, dari orang tua sudah Dengan kaset pita. Kita semua mengalami kaset pita. Kalau teman-teman Gen Z mungkin tidak mengalami itu kaset pita itu. Kemudian begitu saya belajar main gitar sampai umuran belasan lah, saya sempat mempengaruhi teman-teman lingkungan saya yang dekat dengan saya untuk mencintai lagu Iwan Fals. Iwan Fals. Ya. Oh. kenapa boleh iya, kalau iya. tanya kalau boleh tahu kenapa Bapak suka sama Iwan Fals? Kalau bapak nggak tahu ya, kalau bapak saya ya, kalau bapak, Tapi kan Bapak yang nunjukin lagu itu dulu. bukan, saya kan bukan. sejak kecil itu kan Oh. waktu kecil. Bapak, paman dan kakak saya juga pencinta lagu Iwan Fals. Jadi mungkin apa ya istilahnya? Kayaknya sih memang zaman-zaman itu memang semua. Iya, Memang semua kayaknya Iwan Fals. terpengaruh Terutama ya, sorry, lingkungannya. bukan berarti yang di kota. Anda teman-teman yang di desa terutama karena saya bergaulnya kan di desa. Satu desa semua Iwan Fals. Iya. Iya. Waktu itu. Karena waktu itu juga dekat situasinya dengan Mungkin apa yang dia tulis ya. relate dengan dia, Relate relate dengan Dan kehidupannya. saya bersyukur juga ya, Diperkenalkan dengan Iwan Fals. lagu. Dan cinta Sebab dengan ya siapa yang nggak tahu Iwan Fals kan? Iya. Dari karya-karyanya dan dari lirik-liriknya, kritik-kritiknya, dan ada lagu-lagu yang membuat penyemangat hidup lah dari lagu-lagu Iwan Fals itu. Saya itu menjalani itu ya. dan enggak gini ya, enggak tahu juga ya. Waktu itu kan dengerin Iwan Fals tuh kayak dengerin mantra yang cukup membahayakan bagi Ya, kemungkinan ada enggak seperti itu. enggak tahu itu sejarahnya mengatakan seperti itu karena beberapa lagunya memang Terlalu- menumbangkan terlalu- rezim ya kan. Waktu itu. Berarti Bapak juga pasti merasakan itu. Lagu-lagu Iwan Fals masuk ke kehidupan saya. Akhirnya dari karakter-karakter yang ditampilkan dalam lagu itu mungkin istilahnya menjiwai. Saya terlalu menjiwai ya. Bahkan sempat saya menceritakan seperti ini. Sampai sekarang saya punya teman di OI yang begitu fanatisme dengan lagu Iwan Fals. Dan saya sendiri mohon maaf, saya menganggap itu suatu keegoisan dalam bermusik ya. Kenapa? Nah, sebab begini. Nah, saya sampai sekarang pun penggemar Iwan Fals. Cuman di musik, kalau kita bicara musik. Oh, kalau dia enggak hanya di musik. Gini, ada cerita seperti ini. Saya sempat nyanyi di suatu platform media sosial lah istilahnya. Tapi saya tidak menyanyikan lagu Iwan Fals. Saya sudah didikte ya. Tapi sudah
sudah di branding sebagai Jadi teman itu wah ternyata kamu bukan tidak- Owi sejati bukan gitu Owi lah. sejati. Ah, Ya, gitu lah. gitu. Kenapa? Ya itu fanatisme yang berlebihan menurut saya ya. Oh iya. Maksudnya iya, Pak, iya. fanatismenya tuh dibagi menjadi satu ideologi mungkin dan musikal gitu Jadi maksudnya. jadi begini ya. Menurut saya ya. Jadi saya tidak juga terlalu menyalahkan seseorang ya. Itu hak seseorang lah. Jadi kalau saya pribadi merasakan saya dari awal belajar lagu-lagu One Plus kemudian mencerna isi dari lagu itu memang saya sangat menjauh dan saya sempat juga mengalami fase fanatisme seperti itu. Jadi lagu sebuah musik kalau bukan musik One Plus bukan musik. Itu Di dalam dulu ya, pikiranmu. di dalam pikiran saya. Akhirnya berkembang lah segitunya? sampai sebegitunya. Teman-teman sekarang masih banyak yang begitu. Tapi kemudian- pada akhirnya didewasakan oleh Nah, itu kedewasaan itu sendiri ya. Sempatlah saya ada ini apa sih istilahnya? Kenangan lah, apa gimana sih istilahnya? Suatu malam lah, ini langsung saya ceritakan ya. momen lah, sebuah momen lah. ya. Suatu malam, suatu malam hujan lagi, betul Rintik, hujan kan. rintik. Tidur sendiri. ada Tante Lisa di sana. Saya buka, saya menerkan dengan lagu. baju transparan. Ada lagu Haji Romai Rama. Haji Roy Rama. Oh, Pak yang Haji ya. judulnya Syahdu. Syahdu. Satu malam bukan itu. Om. Oke, dan judulnya Ya, itulah. Syahdu. Bisa cari di Bila aku kamu buta lagu-lagu di gitu. sisi- Oh iya iya, tahu lagi tuh. Nah, Hati di sana Syahdu. Klub. Nah, di sana ada Merasa klub. juga gitu. Karena mungkin situasi ya. Situasi pada malam Jadi hari itu saya butuh sedang bercinta. mungkin kerinduan yang mendalam lah Loh, kenapa saya bisa nikmati lagu itu? Nah, di sana saya belajar tentang kehidupan, belajar tentang musik. Berarti musik itu tidak harus saklek seperti itu ya. Jadi mungkin ada situasional yang ada kalanya kita dalam Suka renungan ini, oh, suka kita ini. suka lagu ini. Dan sampai perjalanan sekarang saya bergaul dengan teman-teman Mas ini siapa? ya. Ini Saya tidak genrenya bergaul juga- dengan Anda. Saya tidak bergaul dengan Anda. Terang aja ya Om ya. Lanjut. Saya potong. Jadi dari awalnya dari situ saya belajar untuk memahami sebuah Untuk musik. menerima semua Ya. musik. Ya. Jadi sampai sekarang saya sudah ternyata musik semua genre musik itu bagus. Ya. Tergantung situasi kita menerimanya, tergantung kita menerima ini. materi lagu itu. Jadi lagu dangdut seumpamanya ya. Saya memang tidak semua lagu dangdut saya suka. Cuman ada beberapa lagu dangdut yang mungkin masuk ke Masuk gitu ya. Gitu Ya, ya, itu mungkin ya. temanya pas gitu. Tapi momennya saya juga memang pas, tidak ya. keluar dari Iwan. Iwan saya tidak bisa keluar ya. Sampai saya juga membuat karya ya, sebuah lagu, beberapa lagu saya bikin itu kadang saya ingin keluar dari genre Iwan Fals itu sendiri. Tapi begitu sharing sama Teman-teman tetap tetap menganggap oh itu Tuh, mirip kayak dengan ya itu. Alam bawah sadar lah ya. Ya, Seperti ya, membentuk ya, ya. bangunan Oh, iya, memang benar-benar. di bawahnya udah Iwan Fals. Iya, iya, jadi apapun masih ada terdengar Iwan Fals ini apa namanya iya betul. dalam proses berkaryanya. Jadi itulah musik ya Om pokoknya. Saya belajar juga dari beliau. Beliau bisa Apa tuh pelajaran apa yang Bogi kasih ke dia? Iya dong. Iya Ayo dong dong. di sharing apa tuh? Beliau bisa memainkan segala jenis genre musik. Saya belajar ya. Tapi kalau segala genre musik nih kita harus tanya Nah, ke Konot. ini. Konot Ya, belum apa namanya personal history-nya ya. Dicoba dielaborasi sedikit apa nih yang mungkin Apa aku yang belum bisa- kenal apa yang bisa atau di-share teman-teman. ya? Apa yang bisa di-share? Oh, di sana kameranya. Oke, bagus. Ya kembali kayak pertanyaan tadi, apa yang kamu Jadi saya inginkan orang-orang tahu tentang kamu dalam dunia musik? Oke, jadi awal nih kan. Awal nih. Saya membranding diri sebagai seorang lead gitar. Lead gitaris. Awal lead gitar. Tuntanting. Nah, bergaul sama teman-teman bermain lead gitar. Zaman itu, zaman SMA mungkin kita sama. Zaman-zamannya- Semua berpacu untuk Paul Gilbert, ya Ingwi, Jusatriani, semua dah. alternate picking lah, fast picking ya. Dan saya tidak bisa mengejar mereka pada akhirnya. Akhirnya putus asa di sana teman-teman. Akhirnya putus asa di sana. Dapat siapa akhirnya. Nah, Bogi lah pertama kali yang ngajak aku main ke. Berarti Bogi drummer pertamamu.
Nah, ada Teguh. Teguh. Kalau Oh, Teguh ya, aku tahu Teguh. Teguh, Iya, kalau iya, Teguh iya, nonton iya. Teguh. Iya, tahu. Dia drummer pertama aku. Iya, iya. Akhirnya dia ngajak aku. Teguh juga ternyata Teguh drummer pertamaku dong. Oh, bukan. Oh, drummer kedua aku dia juga. Oke, lanjut. Hmm. Tuh dia ngajak, kebetulan waktu itu gimana ya? Waktu itu dia main reguler di Lovina. Di Lovina, teman-teman kalau pengen tahu Lovina nih ada di sini deskripsinya. Pokoknya semua ada di deskripsi. Di Google ada di Google. Langsung Google aja lah, Lovina Bali Buleleng pasti tahu. Dia main di Lovina. Dia ngajak aku untuk karena waktu itu siapa main di? Pokoknya Soplu. Enggak. Pokoknya bertiga waktu itu Pak Mang. Enggak, sebelum Balo. Iya. Pokoknya Pak dia Mang. Pak Mang Bono, Pak Mang Bono, dia juga guru saya, Pak Mang Bono. Bunuh. Apa kabar? Dia guru saya. Jadi kebetulan Pak Mang Bono waktu itu memang dia bermain musik tapi tidak concern di musik ya kan. Iya. Dia hanya Karena kesibukan ya. dia hanya mengisi waktu luang lah. Luang. Dia perlu pemain gitar. Nyanyi langsung gitu. Ya aku nggak bisa nyanyi. Oke lah nyanyi gitu. Main bertiga waktu itu, cuman dia bilang waktu itu main gitar lah sesuai dengan passion gue kan, main gitar. Yang nyanyi tak Pak Mang, cuman aku ngisi beberapa lagu lah. Di hari pertama ingat di Conos gitu. Di Conos Pak Mang nggak datang men. Itu hari pertama saya main ke Lovina, main reguler. Oke. Dan orang yang saya andalkan tidak datang. Wah. Harusnya main jam 7 kan? Jam 7 kurang 10 enggak datang, kurang 5 enggak datang. Jam 7 enggak datang. Akhirnya lewat 5 menit atau 10 menit. Akhirnya datang dengan bekal hanya 5 sampai 10 lagu. Dan bermain dengan penuh keringat lah. Jam 9 Pak Mang datang. Abang datang dia bilang, "Wih, sorry gini." Tak kira jam setengah 9 apa jam 9 dia datang. Dia lanjut sampai jam 10. Ternyata sorry mainlah berdua. Akhirnya saya main. Akhirnya itu men-trigger. Itu sebuah trigger bahwa oh ya dari 5 atau 10 lagu itu akhirnya bisa berkembang di 3 jam. 3 jam. Jadi biar teman-teman tahu Melodinya panjangin gitu ya. ya, Biasanya gitu ya. jadi durasi untuk reguler adalah 3 jam biasanya di sini 3 jam. Jadi kita harus mempersiapkan lagu untuk 3 jam itu, sedangkan modal saya pada saat itu adalah 5, kalau enggak maksimal 10 lagu lah, waktu itu. Akhirnya dipermainkan, akhirnya bisa. Nah setelah itu banyak belajar lah. Dari sana akhirnya saya mengulang lagi. Oh ternyata Pola pikir. mungkin di gitar vokal. Kamu ya ternyata ada talenta di sana, ternyata tersembunyi bisa, ya. ternyata bisa selama 3 jam itu, walaupun setelah itu akhirnya merekrut si Barlog sendiri, dia di vokalis. untuk vokalis, untuk membackup. Ada vokalis maksudnya Pada di akhirnya bandmu, untuk membackup karena saya cuma punya 10 lagu. Next event kan nggak bisa untuk mengandalkan itu aja. Akhirnya perlu backup beberapa tahun. Nah, akhirnya itulah berkembang. Berarti apa talentamu itu benar-benar keluar, jadi sebelumnya nggak sadar bahwa punya kemampuan itu karena situasi ya. Karena situasi. Nah, Berarti situasi itu berhubungan dengan kerjaan dong. ya Itu karena kerjaan. kebutuhan juga. Nah, Ya, kalau aku sambung tadi dari ceritamu itu ada concern di musik dalam kerjaan di musik. Bagaimana concern kalian di musik? Satu-satu deh. Concern tuh maksudnya kalau aku kasih angka 100, kerjaan musik dan kerjaan lain itu ada di angka berapa? Bogi. Sebenarnya sih kalau 50. saya pribadi sih ya, enggak ya. itu gimana ya dibilangnya? Seperti nggak bisa ditakar sih sebenarnya. Kadang ini 60, kadang ini 70 ya kadang gitu ya. 50, kadang 30. Ya tergantung dengan ini kita lah. Pada Situasional lah saat itu ini. kan, pada saat itu kan mungkin saya belum ada penghasilan kan, Penghasilan lain ya. belum cuma bekerja gitu lah istilahnya. Jadi ya mau nggak mau kita harus jalan itu gitu. Dan dari Berarti situ- untuk yang sekarang tidak bisa terukur karena apa ukurannya itu tidak terukur. Misalnya karena aku concernnya ada ke uang dikit, kadang-kadang kalau uangnya banyak aku ambil
80% musisi, 30% 20% kerjaan lain. lain gitu misalnya atau apa? Tapi Atau sebenarnya sih bukan dari uang ya, karena lebih Kalau dari saya dari faktor uang. dari enggak, uang oke lah, uang penting. Cuman lebih faktor lebih daripada kesibukan sebenarnya. Oh, Kalau gitu. saya contohnya kan misalnya saya Dia terlalu banyak kerjaan, men. selalu di Banyak. bengkel kan. Ya. Kadang-kadang ada ngelas atau apalah, pokoknya ada lah pokoknya. Furniture semua berarti diambil. berarti kamu lebih condong ke pekerjaan. jadi bengkel atau musisi? Karena mungkin akan terjawabkan ternyata fair aja, maksudnya kalau memang apakah di bengkel yang cuannya lebih baik at the moment Sebenarnya di bengkel sih sebenarnya. ya. Oke. Kalau Nanti kita kejar ke sana. untuk masalah saat ini kan iklim untuk saat itu. ini kan kalau saya pribadi ya, kalau saya pribadi di musik itu sebenarnya Oh iya benar. lebih mengejar untuk menghibur diri ya sebenarnya. Wah, ya, Istilahnya ada kesibukan lain dari kegiatan kita sehari-hari. Contohnya di bengkel kan. Kita kan ada lah gini jenuhnya lah. Titik jenuh di sana ada. Nah, kita larinya kita ke musik Berarti di bengkel udah settle pekerjaanmu. Settle ya. sebenarnya ya. Oke, not. Kalau saya secara pribadi dari dulu sampai sekarang memang saya lebih memberikan porsi yang lebih ke musik. Musik. Memang memberikan porsi yang lebih di musik. Padahal kamu kantoran kan? Ya dari dulu dari mungkin beberapa tahun setelah hanya jadi musisi kafe, akhirnya kerja di kantoran, tapi memang memberikan porsi yang lebih di musik. Karena Nggak tahu lebih enjoy lebih gimana Ya, gitu ya, ya. benar. Jadi gini, umpamanya pada hari tertentu, umpamanya hari Senin umpamanya kan, di kerjaanku di kantor membutuhkan aku nih hari Senin. Kebetulan ada kerjaan di musik, aku akan minta izin di kantor Untuk bermusik. untuk bermusik. Nah jadi gitu. meskipun dari cuan Enggak, Jadi musik enggak dong. terlalu. nggak tahu, Beliau kan maksudnya reguleran let's juga, say ya. ada kerjaan musik yang misalnya tidak sestandar ekspektasimu. Ya kadang Gimana? kadang seperti itu. Kadang seperti itu. Banyak. nanti kita Kadang ngomongin. seperti itu. Jadi gini. Aku kan jadi kan di kantoran kan memang sudah harinya sudah pasti. Kemudian ada yang nawarin reguler dan hari yang pasti umpamanya hari Senin hari Senin di kantoran kan dari jam 7 sampai jam 4. Kadang-kadang di kantor itu juga diambil kadang-kadang lembur yang kan bisa melewati jam 7, sedangkan reguler kan jam 7 mulai. Jadi di kantor izin. Kau postpone. Ya, lebih memilih di musik. Walaupun tapi kalau ngomong event kan sudah pasti, udah pasti lah, udah pasti. Event kan kita tahu semua, artinya cuannya Uangnya lebih ya, besar. Di samping itu Uangnya kalau nggak tahu ya, aku dunia kantor kurang paham. Cuman mungkin kamu bisa kasih temanmu yang lakuin lembur gitu mungkin ya. I don't know. Ya, tidak mungkin. Kalau saya tidak aku mungkin. try to guess itu. cuman ada nggak masalah di kantormu yang kamu Kalau face yang karena dua pilihan ini? Kalau sampai saat ini belum. Belum ya? Belum kalau sampai mudah-mudahan kebetulan karena memang saya orang yang selalu main aman di kantor. Main amannya? Ya, Main amannya gini. itu gak usah diungkap ya nanti. Anggap ini menarik nih karena jadi anggap dalam 1 bulan dikasih jatah berapa. Secara teknis, Teknis, dan- cara dan- dan ini- mengelabui di kantor. Nah, maksudnya tapi ini kan tidak bermasalah. tidak melanggar Tidak aturan. bermasalah ya. Tidak melanggar Iya, aturan. iya. Masih dalam satu koridor lah. Tidak melanggar Ini aturan. manajemen personal ini. Iya. Manajemen. Jadi kan dalam 1 bulan. Perlu pelajaran. 1 ya. bulan kan 30 hari. Anggap kita dikasih izin harusnya boleh izin dalam 30 maksimal hari ini berapa? maksimal 5 hari. Dalam 30 Izin. hari, ya, dalam sebulan lah. Nah, sakit berapa hari umpamanya. Nah, itu yang saya manfaatkan. Oke. Gitu. Intinya so far so good lah ya. Ya, antara ya, musik di- dan pekerjaan di tapi kantoran tidak melanggar, tetap dalam koridor yang oke. Tetap disiplin lah. Sama kadang-kadang juga begitu juga. Walaupun pekerjaan saya istilahnya ya tidak harus menggunakan jam kerja. Jam kerja ya. Oh, ya. Tapi kadang-kadang di saat saya jenuh, saya sisihkan dulu pekerjaan yang di Iya, bengkel. Kita main musik tapi dulu memang lah. musik itu rilis kita Iya, sebagai musisi ya rilisnya kita. ya, itu. Nah, kalau Bonusnya ya, aku bonusnya ya. sebagai penyanyi
saya bisa berteriak dan dibayar cuma di musik. Iya, benar. Kadang kan orang Ekspresikan diri ya. ada sebuah penelitian berteriak sekencang-kencangnya bisa membuat kita lebih Iya, rilis. ini, Iya, ya kan, iya, kan iya. bisa gitu. Iya, iya. Dan di musik saya bisa berteriak dan tidak perlu mencari ke gunung. Kadang orang kan mencari tempat yang sepi baru bisa wah gitu. Ya, Tapi ya, kalau di rumah musik ya. kan enggak, kalau di rumah lain teriakannya. Tetangganya nanti. Teriakannya lain gitu. Kalau di rumah gitu. Apalagi kalau Nah, gitu. Jadi kalau di musik, kalau saya sebagai penyanyi saya bisa pokoknya nada saya bisa naikkan wah Ya, cuman ya, untuk ya, berteriak. Sesuai Akhirnya kan emosi ya. Ya. saya bisa plong. Makanya tadi aku buka dengan really nice to be home because we are karena musik itu seperti rumah kalau saya ya. Ya, Kalau benar. kalau satu kata mungkin harus saya sampaikan tentang musik, saya akan mengatakan musik itu rumah. Rumah. Karena di mana kamu bisa apa namanya eksis tanpa pakaian, misalnya melalung gitu loh apa. You naked man. Tapi kamu tidak terlihat weird karena kamu di rumah kan semua orang. Ya kan, itu. That's the point. Gitu lah yang gitu lah maksudnya menurutku gitu rumah, Mas ya. ya. Itu ya. Oke, sekarang saya Mr. Kak W. ini Mr. KW Owi Saya belum jawab. Oh ya, mungkin tadi belum aku jawabin, belum aku tanyain. ya. Selain musik, pekerjaannya Ada apa? sih, ada pekerjaan yang Saudagar dari dia. dulu saya jalani. yang istilahnya apa ya? Untuk kalau orang Bali bilang tuh untuk payujakan lah istilahnya. Ya, benar. Menghidupi. Jangan nanti ada ginian Ya, di itu ada pengertiannya ya. editornya susah nih. Kasih dia kerjaan, editornya kasih kerjaan. Jangan ada di bawah ini. Itu bahasa Cina tuh, payo. Istilah orang Bali ya. Payuk itu adalah itu ya, tempat di atas tungku itu ya. Ya. Itu. Bener dah cari di Google aja, enggak usah dijelasin. Jadi Lanjut. adalah Ya untuk makan gitulah ya, untuk makan ya. tapi musik bagi saya tuh musik asik dan unik. Memang asik. Asik dan unik. Jadi awalnya makanya saya sempat fanatisme tentang musik karena saya menganggap musik itu adalah idealisme bagi saya. Jadi saya tidak mencari cuan lah di sana di musik. Itu awal lah. Berarti udah punya tempat Berarti cuan lain dong. teman-teman yang mau ngundang dia ada. enggak usah dikasih cuan. Sabar dulu, belum berkelapa. Belum nih. Sabar dulu. Belum nih. Nah, Oke, begitu lanjutkan. menginjak. Ada. Menginjak Oh, dulu anak awalnya lima, Awal musik ya seperti itu. sebelum punya anak Begitu saya mengecapi mengecap amplop yang isinya adalah cuan. Ya, Ternyata baru. musik itu asik. bisa. Berasa. Nah, gitu. Itu dulu ya awal. Bisa tapi belum. Ya. Terus awalnya nggak asik maksudnya. Awalnya saya bermusik asik, tapi Biasa tidak saja, biasa. menganggap musik itu adalah untuk mencari cuan awalnya. Tapi begitu saya bermusik mendapatkan amplop yang Lebih isinya asik cuan, lagi. Asik jadinya. Harus tambah dong. Gitu. Kemudian saya sempat saya juga punya inilah medsos ya, YouTube juga ya sama ya. Teman-teman yang mau pengen cari Iya, namanya gitar gitar KW di semua platform, cari gitar KW. Keywordnya itu. Oke, lanjut. Itu ternyata dari bermusik saya dapat juga di sana. Awalnya saya masih bingung ya, masih ragu ya. Apakah saya harus pure terjun di musik? Apakah hanya sebagai sambilan? Saya di pertengahan tahun berapa ya? Kalau nggak salah 2000-an ya, 2018 lah. Itu saya 18-an. saya mencoba untuk menjadikan musik ini sebagai selain mengeluarkan aspirasi Unak-unak lah. aspirasi lah, kemudian untuk mendapatkan cuan juga. Itu awalnya. Tapi Ntar ternyata 2018 udah di Bali. Oh ya pernah. Dia tinggal pernah di- berkarir. Oh, Nah, oke. pernah di Udah, Jogja udah, soalnya. udah. Udah Saya Jogja. setelah Pernah di Jogja. menikah saya di 2018 rumah. udah gini. Oke. Dapet cewek nih karena musik dong ya. Itu persoalan yang beda lagi ya. Itu ada Side kisah, story tuh. ada kisah yang lucu Side story tuh. lucu Ya, sekali. ntar, oke, An- nanti- antara gitar dan stick berarti ya. Beda ya itu sticknya. Antara gitar dan stick. saya kurang Iya. mana dulu yang perlu saya bicarakan ini? Mana tadi? Apa udah, kisah? lanjut. Apakah kisah? Dari 2018. percintaan? Oh, 2018 boleh. ya. Nanti kita kulik masalah Saya sticknya. membuat channel ya di YT, kemudian 2019. Di YouTube teman-teman. Ya, YouTube. Istilahnya lulus monet Monet. itu 2019 ya.
Nah, di Oh, sana 2019. sudah lulus saya. Sudah mendapatkan cuan lah. Wah, Oh 2019 sudah bergaji. apa Eh, kontennya? baru ini? Apa kontennya? Musik juga. Awalnya tutorial ya, tutorial Tutorial. gitar. Iwan Fals Ya, spesifik. Spesifik dulu awalnya spesifik sekali. Mendapatkan cuan tapi tidak terlalu apa istilahnya? Terlalu Tidak hanya untuk uang jajan Tidak saja lah. prioritas Oke, sebentar, oke, ya, oke, oke. sekarang. Itu awal. Tidak menutupi lah gitu. Akhirnya saya berpikir ya. 2019 tahun 2000 ya. 2019 2020 bimbang, ada kebimbangan di dalam diri saya, apakah saya melanjutkan musik ini sebagai, apakah saya menekuni pekerjaan yang lama. Apa Apa itu? itu? Apa itu? Ada saya Lengkap jualan nih. sih. jualan. Oh, jualan, Ada apa? produk ya? Dulu saya membuat produk dupa ya. Nah, Dupa spesifik dupa. Ya. Memang ada peristiwa kehancuran di sana ya, waktu zaman Covid itu. Sudah Memang awal zaman jual- Covid itu memang hancur sekali saya. itu. memang tapi semua gitu, semua. Nah itu dah begitu saya hancur di pekerjaan yang saya tekuni sejak awal. Jadi saya mencoba untuk musik ini sebagai alternatif lah. Tapi ternyata susah juga ya, susah. Kemudian saya balik lagi pekerjaan. Kemudian belakangan ini saya menemukan teman ya, ini salah satu. Nah, saya bukan temanmu. Saya bukan temanmu. Terserah dia ya, terserah dia. Saya mau dia teman, tapi terserah dia. Yang halti ngambul. Saya mulai belajar tentang musik, bagaimana dia bermain musik agar mendapatkan cuan lah istilahnya. Artinya sekarang porsinya antara musik dan bisnis lah. Jualan dupa bisnis porsinya Masih tengah-tengah ya. 50-50. Masih. 50-50. Oke. Oke. Terkadang saya Karena ya situasional belum ya, lah belum. istilahnya. Makanya saya belum menemukan feel di tapi memang kayaknya ini fenomena di seluruh Indonesia kayaknya. Seluruh Indonesia kita ngomong ya. Musik belum bisa musisi cover mungkin ya. Musisi cover belum bisa membuat itu sebagai pekerjaan utama. Kecuali kita sudah besar-besar kayak Ahmad Dhani, kayak gitu-gitu udah usah diomongin lah ya. Gitu. Ahmad Dhani bukan coverin itu. Ya musisi lah, kita ngomong masalah musisi. betulan. Kalau kita juga berjuang di original, Susah sekali. belum. Susah. Ya, belum ya. Kenapa susah? Nah itu pertanyaan, kenapa susah? Apakah karya kita yang nggak bagus? Apakah orang melirik kita bukan siapa-siapa? Itu Ya, dua pertanyaan ya, yang kan coba, kita coba, sebagai coba manusia jelaskan. punya kecenderungan untuk melihat sesuatu berdasarkan tolok ukur kita. Anggaplah kita punya benchmark ya. Kayak kita punya jalur, kita tahu kalau umpamanya aku jalan kita mau menuju rumah nih. Kalau aku mau jalan ke sini kayaknya lebih jauh, padahal kita nggak pernah ngukur, tapi kita punya perasaan itu ya. Ya kan? Sepertinya ke sini, tapi kita nggak pernah mengukur secara tepat bahwa itu yang pilihan yang tepat gitu. Nah, dalam situasi ini apa kira-kira yang menurut kalian bertiga ya yang paling cenderung kenapa kita nggak bisa hadir sebagai seorang yang bisa dikatakan sukses mendapat ya cuan full lah di sana di dunia original. Jadi begini ya. Apa menurut? Ini pendapat saya Ya, pribadi. benar. Aku pengen mendengar Silakan, pendapat. silakan, Pak. Jadi saya Silakan, Pak. Silakan, Pak. punya Pak, prinsip silakan, Pak, ya, Pak. mungkin agak beda dengan Ya, biar perbedaannya. Pak Agus ya, Pak. Saya beda. Jadi beda saya punya dengan- prinsip, saya mengalir sajalah di musik. Hmm. Apakah nanti itu akan menghasilkan, apakah nantinya itu akan tidak. Itu tidak jadi soal. Ya. Jadi Oke. tetap saya akan bermusik dan saya tetap akan bekerja untuk kehidupan keluarga saya dengan cara yang berbeda. Itu sih menurut, Berarti menurut saya. Berarti kita nggak bisa ngomongin itu susah atau gampang karena Ya. berbicara kenikmatan kan nggak berbicara susah gampang. Ya kan? Kalau susah gampang tuh kalau kita punya tujuan, aku pengen mencari mencapai itu, sesuatu, tapi nggak dapat karena kenapa? Susah. Apa alasannya? Ini. Tapi kalau kita bilang aku bermusik karena aku happy dengan itu, Ya. aku enjoy dengan itu, yang nggak ada susah gampang. Ya pada akhirnya kadang ya. itu prinsip ya. Ya, Pada akhirnya oke. kita harus punya prinsip bahwa musik itu adalah suatu kesenian yang bisa merasuk ke jiwa. Oke, berarti itu satu, Harus tetap kita satu jalani, keberhasilan ya. kalau itu aja Entah tujuan. itu akan mendapatkan cuan, entah atau tidak, itu tidak jadi soal. Itu belakangan. Oke. Itu belakangan. Jadi untuk pekerjaan, untuk makan sehari-hari lah itu misalnya. Kita bedakan, saya bedakan itu
Jadi musik dengan keseharian saya bedakan. Tapi mencoba juga kan? Makanya saya Coba terus mengalir lah. Tulisin ya, tulisin Terus lagu juga. mengalir. Nanti apakah entah nanti itu mendapatkan Ya, cuan atau nanti silakan lah. Itu basisnya Waktu yang senang berbicara. ya. Oke, Gitu. kalau basisnya senang Ah, biarin nanti gimana. berkarya Kalau pun saya tetap berkarya. Saya punya karya-karya yang saya ciptakan ya, walaupun entah itu bagus atau enggak ya saya tetap melakukannya Ya. sesuai ya, ya, hati ya. ya, dimengerti. Begitu, nah, kalau Ot. konot, kan gitu not. Intinya Kurang lebih begitu. tak arahin lagi Oh, sedikit. iya. Kan kamu juga melakukan penulisan lagu. Kamu juga songwriter. Beberapa karyamu aku dengar. Dan banyak juga kayaknya beberapa orang tahu tentang karyamu. Nah, tujuan utamanya untuk melakukan itu misalnya memang ada sebuah tujuan. Kan kamu bisa mengukur yang kayak aku bilang susah dan gampang. Kalau saya susah. Apa susahnya? Kalau saya memang tujuan awal Hmm. bermusik Hmm. adalah untuk besar di musik. Yes. Dia poin Ya, pertama. oke.